Selamat datang di Kana Community Church. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di ibadah ini, kami menyambut Anda dengan sukacita. Berikan persembahan terbaik untuk mendukung pekerjaan Tuhan secara transfer lewat rekening berikut: persepuluhan, kolekte 1, dan persembahan untuk gereja kita di kolekte 2. Atau dapat juga diserahkan secara tunai melalui bendahara gereja. Ibadah akan dimulai sesaat lagi. Mari siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk memuji, menyembah, dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat dimanapun berada. Tidak terasa sudah seminggu kita ibadah online. Kali ini kita mau ibadah online kembali. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur buat apa yang Tuhan berikan seminggu kemarin. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Yesus. Dengan kami mau menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan syukur untuk-Mu Yesus.
besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita mau bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur pagi ini Tuhan buat kasih setiamu yang nyata buat hidup kami.
bersyukur Tuhan atas kasih setiamu pada kami Tuhan. Hingga saat ini kami masih bisa beribadah Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau yang akan jamah kami satu persatu Tuhan. Tidak terlambat sedikit pun Tuhan, Engkau akan memberkati kami Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kami hanya di dalam nama saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita mau lanjut lagi, kita mau memuji lagi dengan kita mau akan memujikan ada kuasa dalam nama Haleluya Yesus. Namanya Tuhanku, Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan, haleluya. Namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan, nama di atas segala nama, di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa,
mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita untuk firman yang ditabur, sehingga firman Tuhan dapat tumbuh dalam hati kita. Haleluya Yesus, Engkau sungguh baik. Kami umat-Mu, Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa,
Sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, kiranya pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, pakai lidah bibir dan pikiran Tuhan, kiranya agar apa yang disampaikan hamba-Mu hanya daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, kiranya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan bisa menjadi rema dan pegangan dalam hidup kami Tuhan untuk melewati masa pandemi seperti ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom, selamat pagi, selamat beribadah bersama-sama. Dan kita bersyukur kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah meski secara online. Karena saya yakin, saya percaya dimanapun kita berada, firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di situ, namaku disebut, aku hadir, aku ada. Jadi pastikan dan percayalah bahwa Tuhan saat ini hadir di tengah-tengah rumah saudara masing-masing. Tempat di mana saudara-saudara beribadah. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan pagi hari ini adalah melatih diri berpikir positif. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah melatih diri berpikir positif. Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu dikendalikan oleh cara berpikir kita. Cara berpikir kita terhadap sesuatu itu akan menentukan bagaimana sikap kita terhadap sesuatu itu. Dan sikap kita terhadap sesuatu akan menghasilkan feedback. Jadi istilahnya kalau saya memperlakukan sesuatu dengan baik, maka sesuatu yang baik yang saya perlakukan itu akan memberikan timbal balik yang baik kepada saya. Itu bahasa sederhananya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, cara berpikir kita itu perlu dilatih. Supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang berpikir positif. Dalam segala hal, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Sebab apapun di dunia ini tidak pernah mempunyai satu nilai negatif saja. Tidak ada. Segala sesuatu di dalam dunia ini selalu memiliki dua sisi. Sisi positif dan juga sisi negatif. Persoalannya adalah kita melihat dari sisi mana. Kalau kita melihat dari sisi positif, maka apa yang kita lihat itu akan menjadi positif. Tetapi ketika kita melihat dari sisi negatif, maka apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan itu akan benar-benar menjadi negatif. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita bisa melihat perbedaan besar yang terjadi dari sebuah atau dari satu tokoh ya, yang muncul dari sebuah keluarga. Saya mengambil dari Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21, firman Tuhan saya bacakan demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab
mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budak. Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang sekarang terjadi, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat kisah ini agak aneh. Ya, agak aneh apalagi kalau kita melihat judul perikop yang diberikan oleh LAI. Dikatakan Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ini agak aneh. Kenapa? Karena sebenarnya yang seharusnya dihibur itu Yusuf. Selama ini yang menyakiti itu bukan Yusuf menyakiti saudaranya. Tapi saudara-saudaranya lah yang menyakiti Yusuf. Dan dampak dari apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu serius sekali. Kenapa? Sebab sebelum akhirnya Yusuf diangkat menjadi pembesar Mesir, separuh hidup Yusuf itu dihabiskan dalam penderitaan. Separuh hidupnya. Jadi penderitaan yang ditimbulkan oleh saudara-saudaranya ini luar biasa. Walaupun sebenarnya yang mereka lakukan waktunya tidak lama. Mereka hanya 1 hari melakukannya. Ketika Yusuf mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya, lalu kemudian mulai timbullah rencana-rencana jahat dan keinginan untuk berbuat jahat. Sehingga akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Di hari yang sama datanglah orang Media. Lalu kemudian Yusuf dikeluarkan dari sumur, dijual kepada orang Media. Hanya itu sebenarnya yang dilakukan. Tapi itu menjadi titik balik yang begitu luar biasa bagi kehidupan seorang Yusuf. Kenapa? Sebab sebelum itu hidup Yusuf enak. Sebab dia menjadi anak yang paling dikasihi oleh bapaknya. Apapun yang diperlukannya disediakan oleh bapaknya. Tapi ketika saudara-saudaranya menjual dia kepada orang Midian, detik itu menjadi titik awal mulainya penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Orang Midian itu kemudian menjual kepada orang Ismail, yang kemudian setelah itu sampailah kepada orang-orang Fir'aun. Dan itu butuh waktu yang lama. Tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak cukup. Jadi penderitaan yang dialami oleh Yusuf, itu penderitaan yang begitu luar biasa. Tetapi kita akan melihat, walaupun Yusuf yang selama ini mengalami penderitaan yang begitu
begitu hebat. Sementara saudara-saudaranya tidak mengalami penderitaan seperti yang Yusuf alami. Tetapi mereka memiliki sikap yang berbeda ketika menghadapi situasi. Kita akan belajar bagaimana sikap yang ditunjukkan antara saudara-saudara Yusuf dengan Yusuf. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf ketika melihat bahwa ayahnya sebagai figur yang selama ini mungkin dalam pemikiran mereka itu menjadi peredam kemarahan seorang Yusuf itu mati. Maka mereka berpikir bahwa ini berarti waktunya. Gak lama Yusuf nanti akan melampiaskan dendamnya kepada kita. Jadi apa yang dipikirkan oleh saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf? Mereka berpikir tentang sesuatu yang negatif. Kenapa? Karena mereka mengukur perbuatan yang mereka lakukan kepada Yusuf itu dengan kalau mereka ada di pihak Yusuf, apa yang akan mereka lakukan? Mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu pantas untuk mendapatkan balasan. Nah, itu yang ada di dalam benak pikiran mereka. Makanya kemudian mereka berpikir bahwa Yusuf pasti dendam kepada kita. Perhatikan, ketika cara berpikir negatif itu mulai menguasai, maka kemudian hal yang kedua adalah mereka dilingkupi oleh ketakutan. Sesuatu yang mereka anggap negatif akan memberikan feedback kepada mereka. Ketika mereka berpikir bahwa Yusuf pasti dendam kepada kita, maka yang terjadi mereka kemudian mengalami ketakutan. Karena negatif. Padahal apakah Yusuf benar-benar dendam kepada saudara-saudaranya? Nanti kita akan lihat bagaimana sikap Yusuf kepada saudara-saudaranya. Bahwa ternyata apa yang dipikirkan oleh mereka itu gak sama dengan yang dipikirkan oleh Yusuf. Yang kedua, akibat dari pikiran yang negatif itu, maka kemudian mereka mengambil cara yang licik. Saya bilang licik karena sebenarnya apa yang mereka lakukan itu skenario yang mereka susun. Jadi mereka menyuruh orang untuk menghadap kepada Yusuf dan berkata, dulu waktu bapakmu masih hidup, bapakmu ngomong supaya kami menyampaikan kepadamu. Nah, ini kan berita bohong. Karena Yusuf, Yakub tidak pernah ngomong seperti itu kepada siapapun.
Tetapi ini bagian dari skenario yang mereka buat, tujuannya apa? Untuk mengubah hati seorang Yusuf. Jadi mereka menyusun siasat untuk melunakkan hati Yusuf. Perhatikan, berpikir negatif, maka kemudian mereka mengambil solusi negatif. Dan ketika mereka mengambil solusi negatif, apa hasilnya? Hasilnya ayat yang ke-18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budak. Apa dampak yang diberikan oleh perasaan takut itu? Apa dampak yang diakibatkan oleh karena pikiran negatif itu? Dampaknya adalah mereka merasa bahwa diri mereka itu tidak layak untuk dikasihani. Maka mereka menganggap diri mereka itu ya sama dengan budak, setara dengan budak, bukan lagi saudara, tidak layak dianggap saudara, tidak layak dianggap sebagai keluarga, layaknya ya dianggap sebagai budak. Makanya mereka datang, mereka sujud, lalu berkata kepada Yusuf, kami datang untuk menjadi budak. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika pikiran negatif itu kita biarkan, maka pikiran negatif akan memberikan perilaku negatif kepada kita. Perilaku negatif yang kita ciptakan akan memberikan dampak yang negatif kembali kepada diri kita. Itulah sebabnya sangat penting untuk kita melatih diri kita berpikir positif. Sebab ketika kita berpikir positif, maka yang terjadi kita akan menciptakan, kita akan memiliki, kita akan berusaha membangun sikap yang positif. Dan ketika kita memperlakukan sesuatu itu secara positif, maka hasilnya sesuatu itu akan memberi dampak yang positif kepada diri kita. Nah, sekarang kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, kita akan membandingkan bagaimana sikap Yusuf. Apakah benar bahwa Yusuf sungguh-sungguh menaruh dendam seperti yang dipikirkan oleh saudara-saudaranya? Ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi ketika saudara-saudaranya memperlakukan dia dengan jahat, bukan berarti Yusuf tidak tahu. Beda. Kalau misalnya ada orang mau berbuat jahat kepada kita, lalu kita nggak ngerti. Itu berbeda, Bapak Ibu Saudara. Kita bersikap biasa-biasa saja, kita nggak merasa, itu normal-normal saja. Karena memang kita nggak ngerti. Tapi Yusuf ini sadar. Yusuf ini ngerti betul bahwa saudara-saudaranya telah menjahati dia. Makanya dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Yusuf melihat kejahatan saudara-saudaranya itu dari sisi positif. Ini bedanya. Saudara-saudaranya melihat apa yang mereka lakukan dari sisi negatif. Tapi Yusuf melihat
bahwa apapun yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya, walaupun dia harus mengalami penderitaan, tapi ada sisi positif. Sisi positif itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dilihat oleh Yusuf. Maka Yusuf kemudian berkata, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tidak berpikir, wah saudara-saudaraku kok jahat men, kok tegel men. Wong saya itu kan pergi ke Padang, itu kan ngantar makanan. Kok ya bisa-bisanya mereka bukannya berterima kasih, tapi justru mereka malah membuang saya ke sumur. Bukannya berterima kasih, malah mereka menjual saya kepada orang lain. Sehingga saya kemudian berubah dari seorang merdeka menjadi seorang budak. Kok tegel men? Yusuf tidak berpikir seperti itu. Walaupun peluang untuk itu ada. Tapi Yusuf justru melihat bahwa apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang dia alami, apapun yang dikerjakan dan dilakukan oleh saudara-saudaranya, itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Itu tidak terjadi secara tidak disengaja. Tapi semua disengaja, termasuk Tuhan sengaja mengizinkan itu terjadi. Maka kesengajaan Tuhan mengizinkan kejadian itu menjadi nilai positif yang kemudian dipegang oleh Yusuf. Bahwa kamu boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi asal kamu tahu, sebenarnya Tuhan memakai kejahatanmu itu untuk sesuatu yang baik. Jadi tidak ada dendam di dalam diri Yusuf ternyata, Bapak Ibu Saudara. Dan karena tidak ada dendam itu, maka Yusuf menikmati setiap tahap yang dia harus lalui, walaupun dia harus berganti satu majikan kepada majikan yang lain, walaupun dia harus difitnah, walaupun dia harus dipenjara, walaupun dia harus diingkari orang, dan seterusnya. Yusuf melihat bahwa apapun yang dia alami, itu karena Tuhan mengizinkan itu. Berpikir positif, Bapak Ibu Saudara, bukan berpikir negatif. Dan ketika Yusuf berpikir positif, apa yang terjadi? Yang terjadi, Yusuf bisa menjalani setiap aktivitas itu sampai prosesnya Tuhan selesai. Dan lihat, ketika proses Tuhan itu selesai, Yusuf berubah 180 derajat hanya dalam waktu 1 hari. Dari seorang tahanan menjadi seorang perdana menteri. Ya, kalau Yusuf itu tahanan politik, bisa saja. Kalau Yusuf tahanan politik, jadi ketika dia bebas, dia bisa diangkat kembali. Masalahnya Yusuf ini tahanan rakyat biasa. Dia masuk ke dalam penjara karena fitnahan. Dan orang yang ada di dalam penjara itu tidak pernah merasa dan tidak tahu bahwa dia difitnah. Jadi dalam pandangan
semua pegawai-pegawai yang ada di penjara, ya Yusuf ini sama dengan yang lainnya. Makanya Fir'aun tidak mengenal Yusuf. Tetapi Tuhan telah membuktikan ketika Yusuf berpikir positif atas semua peristiwa yang dia alami. Maka Yusuf kemudian menyikapi semua peristiwa yang dia alami itu secara positif. Dan justru di dalam penjara itu menjadi jalan tol yang menghantarkan Yusuf dari orang biasa menjadi seorang perdana menteri. Kalau bukan karena penderitaan yang dialami, tidak mungkin itu bisa terjadi. Kalau bukan karena saudara-saudaranya menjual dia kepada orang-orang Median yang kemudian dijual kepada orang-orang Ismail dan kemudian menjadi budak, tidak mungkin Yusuf bisa mengalami. Tapi Yusuf tidak pernah melihat itu dari sisi negatif. Yusuf melihat dari sisi positif. Maka dia berkata, memangnya aku ini Allah sehingga aku harus balas dendam atas apa yang kalian lakukan. Dengar, meskipun kalian merencanakan sesuatu yang tidak baik, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dikatakan di sana, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Apa itu? Sesuatu yang positif. Jangan pikirkan sesuatu yang negatif. Sebab segala sesuatu selalu memiliki unsur positif dan unsur negatif. Tapi kita milih yang mana? Apakah kita memilih untuk berpikir positif atau memilih untuk berpikir negatif? Lewat firman Tuhan, pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil sisi positif dalam apapun yang kita alami. Hari-hari ini, dunia sedang mengalami malapetaka yang dahsyat. Indonesia sedang mengalami kondisi yang sangat mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Karena sekarang ini Indonesia mencatat rekor, Bapak Ibu, sebagai negara dengan korban paling besar. Situasinya sangat serius. Dampaknya bukan hanya negara, tapi kita pribadi, lepas pribadi. Tetapi percayalah, Tuhan membawa kita dalam situasi ini karena Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara dan saya. Kalau saudara bertanya, apa rencana Tuhan? Saya bilang, saya tidak tahu. Seperti Yusuf, ketika dia berada di dalam penjara, dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi ketika dia mengambil sisi positif, dia berpikir positif atas apa yang sedang dia alami. Pada akhirnya sesuatu yang positif mengantarkannya di dalam tahta kerajaan yang besar. Saya yakin apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, Tuhan punya rencana yang besar. Karena itu mari belajarlah dalam situasi seperti ini, situasi yang serba terbatas, situasi yang serba sulit, situasi yang serba tidak menentu. Lihat sisi positif. Jadikan momen ini kesempatan untuk kita belajar melihat segala sesuatu dari sisi positif. Maka pada akhirnya kita akan melihat segala sesuatu yang sepertinya negatif itu memberikan dampak yang besar bagi kita.
kita akan menikmati bagaimana Tuhan menyempurnakan rencananya dalam setiap peristiwa yang diizinkan terjadi dalam kita. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara kebetulan atau kecelakaan. Apapun yang kita alami hari ini, Tuhan mengizinkan. Dan mari kita berpikir seperti Yusuf berpikir bahwa Tuhan mengizinkan ini untuk menciptakan kebaikan bagi kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah di tengah-tengah situasi ini kami terus belajar berpikir positif. Karena kami tahu ini bukan peristiwa yang kebetulan. Mungkin ada orang-orang, ada kelompok, ada negara, ada bangsa yang merencanakan sesuatu melalui peristiwa ini. Tapi kami percaya tidak mungkin ini terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkan. Dan kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan pasti punya rencana yang indah bagi kami khususnya anak-anak. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah kami mau belajar melihat segala sesuatu yang kami alami hari-hari ini dari sisi positif. Bahwa Tuhan pasti akan memancarkan terang bagi kami di tengah-tengah kegelapan yang hari-hari ini kami alami. Kami percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah salah. Rencana-Mu sempurna untuk memberikan hari depan yang terbaik bagi kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, minggu depan kita masih akan ibadah secara online. Ya. Jadi kita masih mengikuti perkembangan PPKM. Ya. Karena rencananya, ini baru rencana akan diperpanjang lagi karena memang situasinya memang cukup prihatinkan. Ya, kita terus berdoa. Jangan lupa untuk terus mendoakan satu dengan yang lain supaya kita semua juga dilindungi Tuhan walaupun ada dalam situasi seperti ini. Jemaat-jemaat Kana dilindungi Tuhan, ya, kita tidak menjadi korban, tapi kita diizinkan Tuhan untuk mengalami masa-masa seperti ini. Belajar untuk terus bersyukur walaupun mungkin saudara diizinkan mengalami masa-masa yang berat hari-hari ini. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita semua keluar dari situasi. Jadi pesan saya terakhir, terus mengikuti prosedur COVID yang ada dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara ada. Jangan pernah lelah. Kita mengikuti prokes bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Karena itu jangan melakukan secara terpaksa, tapi kita lakukan secara sukarela untuk kebutuhan kita masing-masing. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan
buat pagi hari ini Tuhan, sebab Engkau sudah menolong kami, memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh menikmati dan kami boleh beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati iman kami, menguatkan, meneguhkan iman kami, memberi sukacita bagi kami karena pengharapan di dalam Engkau oleh kebenaran firman-Mu. Biar kami terus semakin dikuatkan meskipun Tuhan mengizinkan kami berada dalam situasi-situasi yang secara daging kurang menyenangkan hari-hari ini. Namun kami percaya Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau terus menolong, menopang setiap jemaat-jemaat-Mu. Biarlah Tuhan melindungi kami semua tanpa terkecuali. Jemaat GPDI Kana dilindungi Tuhan. Dijauhkan dari virus, dari COVID. Dijauhkan dari mara bahaya. Dimanapun kami ada, Tuhan memberikan roh-Mu bagi kami yang akan membakar, menghancurkan setiap virus apapun. Dan setiap kami dilindungi Tuhan dengan perlindungan ilahi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk menyerahkan persembahan-persembahan yang dibawa anak-anak-Mu. Diberkati Tuhan apapun persembahan mereka. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah Tuhan yang menyatakan kasih-Mu, menyatakan rencana-Mu semakin sempurna atas hidup anak-anak. Karena setiap kesempatan untuk kami menikmati hari Tuhan adalah penyempurnaan dari setiap rancangan Tuhan bagi kami. Diberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun, supaya perjalanan mereka ke depan diberkati Tuhan, dibuat beruntung oleh Tuhan, dan mereka menjadi anak-anak yang terus memuliakan nama. Terima kasih. Mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan sementara kami beribadah. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat. Allah memberkatimu dan Allah terus melindungi hidupmu dimanapun kau berada. Allah akan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya yang berlimpah tak berkesudahan. Allah akan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Sebagaimana firman-Nya, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Maka terimalah berkat-berkat ini. Hiduplah dan nikmatilah berkat-berkat ini di dalam rumahmu masing-masing. Maka seluruh aktivitasmu diberkati Tuhan, dibuat beruntung, dan engkau menjadi berhasil karena pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.